Dulu deh. Hah? Aku beneran keterima ISMA? Ini beneran gak sih? Hah? Oh my god. Yes, aku bisa beneran pergi ke Kanada. Gak nyangka begadang setiap hari ada gunanya ya ternyata. Kerja kerasku terbayarkan. Oh my god. Jadi pengen up di sosmed deh. Hitung-hitung personal branding. Terus self reward juga lah. Apa ya yang lagi tren di TikTok sekarang? Lakuin 4 tips ini kalau kalian program ISMA katanya mau dihapus. Wah, tren unpopular opinion ini seru juga nih. Aku ikutan apa ya? Tapi ntar kalau aku dikira overproud gimana? Usah deh. Tapi sayang banget. Aku juga niatnya nggak pamer atau validasi gitu. Tapi gimana kalau kontenku nanti bisa nginspirasi orang ya? Jadi nggak apa-apa, upload aja. Unpopular opinion, dapat beasiswa internasional bukan cuma soal kemampuan akademis, tapi juga privilege. Dan aku bangga dengan usaha keras yang aku lakuin sampai sini. Upload. Dih, apaan sih? Pamer banget. Dapat beasiswa aja sosokan banget bangga. Ngapain coba sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya juga balik ke dapur. Mau setinggi langit juga akhirnya sama aja. Masak buat suami sama ngurus anak. Bener nih, kayak gitu mana tahu rasanya susah. Coba gue dulu, gue sekolah nggak bisa ngomong kuliah, harus bantuin nyapu, nyuci, jemur. Udah gitu harus cari uang lagi buat adik-adik. Lah dia enak banget bisa jalan-jalan, bisa kuliah. Bukannya iri sih, tapi kayak percuma nggak sih? Kan ujung-ujungnya cewek juga bakal di dapur doang. Loh, ini kok malah banyak banget yang salah paham gini sih? Kok banyak banget yang komentar jahat? Aku kan gak maksud ngerendahin siapa-siapa. Tapi kenapa malah diserang gini sih? Dibilang pamer lagi. Percuma sekolah tinggi. Kan aku cuma pengen motivasi orang lain. Emang aku salah ya? Wah, ini keren banget ya kakaknya bisa lolos ISMA. Pasti perjuangannya luar biasa. Bangga banget deh lihat perempuan bisa sejauh ini. Hah? Kenapa malah pada salty gini deh? Kenapa sih tiap ada cewek yang sukses selalu aja dikomentarin dari sudut pandang patriarki? Kenapa mereka kayak nggak rela gitu ngelihat perempuan berdiri di tempat yang tinggi? Padahal kan pendidikan itu hak semua orang dan gak melihat latar belakang. Emang sih bener kalau nggak semua orang tuh punya peluang, tapi itu bukan alasan buat jatuhin yang lagi berjuang. Kenapa sih kok selalu aja ada yang bilang, toh ujung-ujungnya ke dapur, seolah-olah perempuan itu tidak boleh bermimpi. Astaga, cewek-cewek zaman sekarang baperan, dikit-dikit patriarki, nggak bisa terima kritik dikit, padahal cuma ngomong realita. Tapi yang namanya juga cewek, maunya di ngertiin, tapi nggak pernah mau dengerin. Hah? Sebijak amat sih ini cewek. Emang dia ngerti apa susahnya jadi gue? Ngomongnya enak. Dia nggak pernah kali ya disuruh ngurus adik dari kecil. Gak ada tuh waktu buat sekolah tinggi, apalagi mimpi. Dia mah enak, tinggal bilang semua perempuan berhak sukses. Ya iya kalau hidup lo segampang itu.
Inilah dinamika media sosial. Satu opini dapat meledak menjadi konflik yang sangat panjang. Akan tetapi, kita selalu memiliki pilihan. Pilihan untuk mendengar dan menghargai orang lain, bukan malah menghakimi. Melalui non-violent communication atau komunikasi tanpa kekerasan, kita dapat melihat fakta tanpa menyerang orang lain. Wah, keren banget tadi lolos Isma. Keren banget. Wah, tapi kenapa malah jadi hujat ya? Sama orang-orang jahat banget sih. Justru ada yang belain malah dihujat juga. Wah, kayaknya aku harus bikin konten tentang ini deh. Hai teman-teman TikTok, balik lagi dengan aku. Jujur, aku nggak berniat untuk ikut-ikutan drama yang sedang hits kali ini. Pasti kalian juga udah tahu kan? Nah, di sini aku ingin mengingatkan kalian semua, dari satu konten nggak akan bisa menggambarkan seluruh perjalanan hidup seseorang. Gak adil kalau kita langsung asal menghina, apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kalau menurut kalian kontennya nggak relate sama kalian, ya udah scroll aja, diam dan gak ikutan nyakitin orang, itu lebih baik. Yuk, kita semua saling menghargai orang lain. Bye teman-teman. Konflik seperti ini seringkali terjadi karena kurangnya rasa empati. Padahal damai itu bisa kita mulai dari kata yang kita ucapkan. Mulai dari ketulusan memahami orang lain, lalu memahami bahwa orang lain punya luka dan perjuangannya masing-masing. Non-violent communication bukan tentang menghindari konflik, tapi tentang bagaimana kita menyelesaikan sebuah konflik tanpa harus melukai. Kita dapat berbeda pendapat, namun tanpa saling menjatuhkan, dan kita dapat berbicara tanpa harus saling melukai. Mungkin terlihat terlalu ideal, namun pendekatan ini jika kita praktikkan akan membuat komunikasi menjadi lebih jernih dan juga bikin nggak capek mental. Terutama di ruang online, di mana salah paham ini akan sangat terjadi karena hanya melihat dari satu sisi cerita. Apakah semua orang bisa? Enggak juga. Tapi belajar memahami sebelum menyerang adalah salah satu cara untuk menciptakan media sosial yang sehat. Saat kamu scroll sosial media hari ini, ingat, kata-kata kamu bisa jadi peluru atau pelukan. Kalian pilih yang mana? Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Tunggu, mana sih kebang? Melukai. Sewa aja disuruh bantu cari bapak nyari duit.